Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam yuk, bab 3 dari buku Empowered. Judulnya Strong Product Leadership, kepemimpinan produk yang kuat. Sumber ini bilang kalau kepemimpinan di produk, desain, sama engineering itu ya fondasi penting banget. Betul sekali. Bahkan disebut sebagai jantungnya buku ini loh. Kenapa? Karena gini, tim produk yang empowered, yang punya otonomi, itu mereka perlu banget yang namanya konteks strategis. Konteks ya, biar nggak salah arah gitu ya. Iya, biar bisa ambil keputusan yang tepat. Nah, tanpa pemimpin yang kuat buat ngasih inspirasi, ngasih arah, konteks ini seringnya hilang. Akibatnya, ya, tim jadi kurang efektif gitu. Oke. Jadi bukan cuma soal ngatur-ngatur aja ya, tapi beneran kasih nyawa dan arah. Nah, bab 3 ini kan ngasih 4 tanggung jawab utama nih. Kita mulai dari yang pertama ya, strategi produk. Intinya apa sih di sini menurut buku ini? Yang menarik itu bukan cuma soal punya strategi aja, tapi prosesnya. Bab ini nekenin banget soal fokus ke peluang yang pas, terus gimana caranya gali insight wawasan yang dalam gitu, terus mengubah wawasan itu jadi rencana aksi. Dan yang nggak kalah penting, ngelola eksekusinya sampai tuntas. Nah, proses inilah yang sebenarnya bangun konteks buat tim. Jadi prosesnya ya yang penting, biar timnya bisa mandiri tapi tetap sejalan. Betul, tanpa strategi yang jelas dan dikomunikasikan, ya timnya kayak nebak-nebak aja nanti. Masuk akal. Nah, strategi udah bagus, tapi kalau nggak disampaikan dengan benar juga percuma kan? Ini nyambung ke tanggung jawab kedua nih. Evangelisme produk. Gimana tuh maksudnya? Evangelisme ini lebih dari sekedar presentasi biasa. Ini soal gimana caranya nanemin keyakinan. Pemimpin itu harus konsisten gitu ya, ngomongin visi, prinsip, produk, sama strateginya. Nggak cuma ke tim produk doang, tapi ya ke seluruh perusahaan lah. Ada kutipan bagus nih dari John Deere yang dikutip juga di buku ini, kita butuh tim misionaris, bukan tim tentara bayaran. Wah, itu dalam banget. Misionaris versus tentara bayaran. Bedanya apa tuh kalau di konteks tim produk? Gini, kalau misionaris itu, mereka benar-benar percaya sama misi produknya, sama tujuannya. Motivasinya itu dampak. Nah, kalau tentara bayaran, ya mereka kerja ya karena dibayar. Fokusnya ke tugas aja, bukan ke visi besarnya. Oh, oke. Jadi kepemimpinan yang kuat itu yang bisa numbuhin semangat misionaris ini ya, lewat evangelisme tadi. Persis, bantu tim paham kenapanya. Kenapa kita ngerjain ini. Nah, buat ngebangun tim misionaris ini kan pasti butuh orang yang tepat juga ya. Masuk ke tanggung jawab ketiga nih, staffing, pengelolaan staff. Apa yang ditekankan di sini? Bab ini negesin banget kalau tanggung jawab utama buat rekrut, onboarding, evaluasi, ngembangin, bahkan sampai kalau perlu ganti anggota tim, itu ada di manajer langsung. Bukan cuma HR. HR itu ya mitra, pendukung. Jadi manajer nggak bisa lepas tangan gitu ya soal orang-orang di timnya. Nggak bisa. Dan ini jadi penting banget, apalagi buku ini juga nyebut kalau peran manajer produk atau PM sama kepemimpinan produk itu sering jadi area yang paling paling jauh dari ideal gitu. Terutama pas perusahaan lagi transisi ke model tim empowered. Oh gitu ya. Jadi karena peran PM ini sering belum matang di model baru ini, makanya staffing sama pengembangan jadi makin krusial. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke tanggung jawab keempat. Yang kata buku ini sering banget dilupain, tapi mungkin justru paling penting. Coaching atau pembinaan. Ini bukan sekedar formalitas ya. Minimal itu harus ada sesi one-on-one mingguan yang benar-benar berkualitas. Coaching ya? Kenapa dianggap sepenting itu sih? Karena ini kuncinya buat ngubah potensi jadi kinerja yang luar biasa. Contohnya nih ya, manajer desain. Dia mastiin konsistensi antar tim itu bukan dengan nyuruh-nyuruh aja, tapi lewat coaching. Bantu desainer paham gambaran besarnya, prinsip desainnya. Jadi investasi jangka panjang gitu ya? Betul, investasi buat bangun kapabilitas tim. Tanpa coaching yang benar, susah mau bikin tim yang benar-benar empowered dan mandiri. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya kepemimpinan produk yang kuat di produk, desain, engineering itu jadi kayak mesin penggerak buat tim empowered. Caranya ya lewat 4 pilar tadi. Strategi yang kasih arah, evangelisme yang nanemin keyakinan, staffing yang pastiin orangnya tepat, dan coaching yang terus-menerus buat maksimalin potensi.
Nah, ini jadi muncul pertanyaan penting nih buat direnungkan. Kalau kita tahu coaching itu penting banget, tapi sering dianaktirikan, kira-kira langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil minggu ini? Mungkin nih, kalau Anda pemimpin, coba dedikasikan waktu lebih buat persiapan sesi one-on-one, biar lebih ngena gitu. Atau kalau Anda anggota tim, mungkin bisa lebih proaktif minta masukan. Atau cari mentor. Betul. Dan gimana caranya kita bisa lebih sadar buat numbuhin roh misionaris di tim kita. Biar fokusnya nggak cuma kerjaan harian, tapi ke visi, ke dampak yang lebih besar. Nah, itu jadi pemikiran buat dibawa pulang ya. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah gagasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.